Halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas drama Pakistan terbaru yang berjudul Kei. Konon, dalam tradisi kuno, Kei merupakan upaya melenyapkan anggota laki-laki dari keluarga musuh untuk menghentikan garis keturunan mereka. Dari sini, kalian pasti bisa menebak bahwa drama ini bertemakan balas dendam, teror, serta dibumbui cinta. Mengenai para pemerannya, tidak perlu diragukan lagi karena dibintangi oleh artis-artis senior seperti Faisal Quraisy, Durevisan, dan yang lainnya. Namun perlu diingat bahwa drama ini terdiri dari 29 episode. Kami akan mencoba merangkumnya menjadi 2 bagian. Tak perlu berlama-lama lagi, jangan lupa siapin camilan serta minumannya. Duduk yang tenang, selamat menyaksikan. Diawali dengan penggambaran perseteruan suku antar dua keluarga kaya yang berpengaruh di sebuah desa. Satu dipimpin oleh Durab Khan, sedangkan di pihak lain dipimpin Darwish Khan. Cerita mengungkapkan bahwa Durab telah membunuh ayah Darwish dan takut akan pembalasan atau Kei dari Darwish dan putra-putranya. Namun selama ini, Darwish telah tinggal di luar negeri selama lebih dari 25 tahun. Dia pun kembali mengajak keluarganya untuk menawarkan rekonsiliasi atau perdamaian. Durab memiliki 3 putra, yang salah satunya sangat barbar yang bernama Canar, sehingga ditakuti musuh-musuhnya. Seorang warga disiksa dan dipaksa untuk menandatangani surat pengalihan tanah. Namun karena tidak mau bertele-tele, Durab akhirnya memutuskan untuk memotong ibu jari orang tersebut. Begitulah penggambaran betapa kejamnya keluarga ini. Jadi wajar banyak pihak yang tidak suka dan berniat membalas dendam. Salah satunya adalah Jindul, putra dari orang yang kita saksikan ibu jarinya dipotong. Sementara itu di pihak lain, Darwish Khan juga memiliki 3 anak, 2 putra dan seorang putri. Bertolak belakang dari musuhnya, Darwish merupakan orang yang bijaksana. Dia tidak ingin permusuhan keluarganya dengan Durab berlanjut hingga ke anak-anaknya. Pada suatu waktu, tanpa disengaja, ketiga anak Darwish melewati wilayah perbatasan Durab. Akibatnya, Canar yang sedang melintas langsung tertarik kepada putri Darwish yang sangat cantik yang bernama Zumda. Padahal Canar sendiri telah memiliki 2 istri dan 3 anak. Sementara Zumda sendiri telah memiliki pacar dan sebentar lagi akan dilamar. Dan pemuda yang beruntung tersebut bernama Badal, masih sepupuan dengan Zumda. Keduanya sangat antusias datang ke desa ini karena memiliki cita-cita untuk membangun sebuah sekolah yang nantinya diharapkan untuk meningkatkan pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Malam itu kita diperkenalkan dengan kedua istri Canar. Istri pertama bernama Barira, dia sangat pendiam sehingga diperlakukan seperti pembantu. Sedangkan istri kedua begitu menguasai yang bernama Gulwarin. Namun setelah melihat Zumda, Canar memberitahu istri keduanya bahwa ia berniat menikah lagi. Layaknya orang berpacaran, Badal dan Zumda berjalan-jalan mengunjungi sebuah lokasi. Di situ, Zumda sudah bermimpi bahwa lokasi tersebut akan ia bangun sekolah. Sambil bercanda, Badal mengajukan diri akan mengajar di sekolah tersebut sebagai guru matematika. Sementara itu, Darwish Khan mendatangi markas musuhnya, yaitu Durab Khan. Dia tanpa basa-basi mengajaknya untuk menghentikan permusuhan antar dua keluarga, agar nantinya anak-anak mereka hidup dengan tenang. Dan sebagai langkah awal, Darwish mengundang keluarga Durab untuk makan di rumahnya. Badal memperingatkan Zumda bahwa mereka tidak bisa membangun sekolah di lokasi ini sebab tempat ini menuntut pertumpahan darah. Mendengar itu, Zumda tidak mengerti maksudnya. Durab masih ragu dengan ajakan Darwish, namun Canar putranya mengatakan tidak ada salahnya untuk dicoba. Dia juga memberitahu ayahnya bahwa Darwish memiliki seorang putri. Di rumah, Darwish dan Husnobanu istrinya berdebat. Menurut istrinya, bagaimana mungkin mereka berdamai dengan musuh? Lagi pula, ini bukan mengenai tradisi, melainkan balas dendam. Darwish lantas menjelaskan bahwa balas dendam tidak pernah ada ujungnya. Jadi biarlah mereka mengalah demi anak-anak mereka. Canar begitu bersemangat ketika diajak ayahnya menghadiri undangan Darwish.
Dia juga memberitahu ayahnya jika tertarik dengan putri Darwish yang sangat cantik. Dan setibanya di sana, Durab membuktikan sendiri ucapan putranya. Durab mengatakan kepada Darwish bahwa penghentian permusuhan di antara mereka membutuhkan bukti. Selama pembicaraan ini, mata Canar tidak bisa lepas dari Zumda. Padahal gadis itu sedang berbicara di telepon dengan pacarnya. Zumda mengatakan ia tidak tahu siapa yang bertamu ke rumah. Kata ayahnya, mereka orang penting. Ibarat kata, dikasih hati minta jantung. Durab berkata bahwa ia setuju permusuhan akan ia rubah menjadi kekeluargaan. Dengan syarat putri Darwish dinikahkan dengan Canar putranya. Darwish shock karena hanya diberi waktu sebentar untuk memberikan jawaban. Hari-hari keluarga Darwish diliputi kegelisahan. Mereka akhirnya memutuskan mengambil langkah berani atas ide dari Ibu Yumda bahwa putrinya itu harus dinikahkan dengan badal secepatnya. Sementara itu di sisi lain, Canar sudah tidak sabar dan mengadu kepada ayahnya untuk meminta jawaban sebab ini sudah hampir seminggu. Durab akhirnya mengajak Canar untuk menanyakan jawaban dari Darwish. Di perjalanan, dia sempat mengajari Asvan cucunya untuk menembak. Tepat pada waktu itu di kediaman keluarga Darwish, ternyata diadakan pernikahan untuk Zumda dan Badal. Kedua mempelai sedang didandani, namun di rumah yang berbeda. Darwish bersama kedua putranya sedang asik berjoget untuk merayakan pernikahan ini, namun tidak sadar jika didatangi oleh Durab dan kawan-kawan. Namun begitu mengetahuinya, tentu saja Darwish sangat shock. Durab berkata, acara sebesar ini kenapa dirinya tidak diundang? Dia lantas mendengar bahwa ini merupakan pesta pernikahan Zumda. Durab merasa terhina karena ajakan perdamaian ternyata omong kosong. Darwish dianggap tidak bersungguh-sungguh karena tidak memberikan bukti dan justru mengkhianati. Jadi menurutnya, jangan disalahkan jika pesta pernikahan ini menjadi pertumpahan darah. Asvan, cucu Durab, menembak saudara Darwish karena dia mencoba mengeluarkan senjata. Korban berikutnya adalah saudara laki-laki Zumda. Setelah suara tembakan yang kedua itu, situasi menjadi kacau. Zumda berlari keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, pihak lelaki asik berjoget tanpa mengetahui yang terjadi di sana. Dan tepat ketika Canar menghabisi Darwish dan putranya, Zumda melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pihak Durab merayakan pembantaian ini dengan menyuruh pemusik terus melakukan tugasnya, sementara keluarga Darwish menangis histeris. Dalam situasi seperti itu, Canar menarik tangan Zumda lalu menculiknya. Pihak mempelai pria dikabari pembantaian ini, mereka pun sangat shock. Badal pun segera berlari mengambil senjata untuk melakukan pembalasan. Dia dan teman-temannya menaiki tebing untuk melakukan penembakan kepada mobil yang sedang kembali. Namun Badal kemudian diperingatkan bahwa di dalam ada Yumda. Alhasil, Badal turun ke bawah untuk menghadang rombongan tersebut. Naas, dia justru tertembak dan terjatuh ke sungai. Setiba di rumah, Canar dimarahi istri keduanya. Ia tidak ingin putranya dipegangi senjata. Namun nyatanya, Canar justru bangga memiliki putra seperti Asvan. Canar lantas memerintahkan kedua istrinya menjaga Yumda yang baru saja ia culik. Sementara itu, Husnobano depresi menyaksikan suami dan dua putranya meninggal di hadapannya. Namun satu hal yang masih mengganjal adalah putrinya tidak berada di sampingnya di saat situasi seperti ini. Durab memperingatkan Canar bahwa ia hanya melihat bahaya di mata gadis yang baru ia culik. Pengawal memberitahu bahwa jasad mempelai pria tidak ditemukan. Di dalam, Zumda akhirnya sadar, namun ia syok ketika membuka mata, di hadapannya sudah ada Canar memegang senjata. Tak lama dari itu, ingatan Zumda kembali, ia pun teringat dengan keluarganya. Alhasil, ia pun menangis histeris, meminta dikembalikan. Namun sekuat apapun usahanya, ternyata hanya sia-sia. Kedua istri Canar hanya menyuruhnya untuk tenang. Keesokan paginya, Zumda dihadapkan dengan Durab. Dia disuruh untuk segera menyesuaikan diri karena sudah dianggap sebagai keluarganya. Zumda masih bingung sehingga ia melihat ke sekitar, melihat foto-foto orang-orang di keluarga ini. Namun Zumda tiba-tiba syok ketika Durab mengatakan bahwa ia harus segera menikah dengan putranya Canar. Zumda kembali ke kamar untuk meratap, namun ia dinasihati oleh Barira
bahwa pilihannya hanya dua, mati atau menikah. Saking marah dan bencinya, Jumda berhalusinasi menembak Canar dari jendela kamar. Namun setelah itu, anehnya Jumda justru menghadap Durab, mengaku bahwa dirinya siap menikah. Namun dengan syarat ia diizinkan mengunjungi makam ayah dan saudaranya. Durab kemudian mengubah persyaratan itu. Jumda hanya boleh mengunjungi makam keluarganya setelah dia menikah. Singkat cerita, pernikahan pun berlangsung. Dan sudah menjadi kebiasaan dan kebanggaan bagi pria Pakistan, mereka merayakan pernikahan dengan menembakkan senjata ke udara. Ketika suaminya akan memasuki kamar untuk melakukan malam pertama, Gulwarin merasa tidak terima perannya digantikan oleh Jumda. Canar lantas menegaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang akan berubah. Gulwarin tentu saja tahu jika dibohongi karena dia bukan anak kecil. Canar masuk ke dalam kamar dan menyaksikan Jumda sedang menangis. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk melupakan masa lalu, sebab dia merupakan bagian dari keluarga ini sekarang. Bagi Jumda, tentu tidak semudah itu. Ia harus membalas dendam atas rasa sakit ini. Ketika suaminya itu tertidur pulas, ia sempat mengambil senapan, namun ia tidak tega untuk menembaknya. Keesokan harinya, sesuai janji, Canar mengantarkan Jumda untuk mengunjungi makam ayah dan saudaranya. Di sana, ia sangat syok menyaksikan ibunya meratap di atas makam dengan kondisi yang memprihatinkan. Begitu ia dekati, ternyata ibunya itu tidak mengenalinya lagi karena dia terkena gangguan jiwa. Jumda benar-benar terpukul hingga tidak bisa berhenti menangis. Ibunya mengatakan bahwa Jumda telah menikah dan hidup bahagia. Hal itu membuat Jumda tidak tahan dan segera memeluk ibunya. Tak kunjung kembali, Canar menghampiri istrinya yang sedang menggali tanah. Sebelum pulang, Jumda memeluk dan membisikkan ke telinga ibunya bahwa ia bersumpah akan membalas dendam. Jika nanti gagal, ia sendiri yang akan masuk ke kuburan yang tadi ia buat. Setibanya di rumah, kembali Barira menasihatinya agar menegakkan kepala dan melanjutkan hidup. Di tempat lain, Badal ternyata masih hidup, diselamatkan oleh Sanawar sahabatnya. Dia juga bersumpah membalas dendam karena pengantinnya dibawa kabur. Sementara itu di rumah Durab, terjadi kisah cinta rahasia antara Barlas dengan Apana. Padahal Apana sendiri dijodohkan dengan sepupunya yang lain, yaitu Pamir. Asfan yang dimarahi ibunya untuk tidak memegang senjata, justru dikompori oleh Zamda untuk pergi ke balkon ikut merayakan bersama pria-pria yang lain. Sebelumnya Zamda tahu persis bahwa senjata teman-teman ayahnya diarahkan ke sana. Akibatnya Asfan tertembak hingga jatuh dari balkon. Bahkan Canar sendiri melihat maut putranya. Alhasil rumah yang tadinya bahagia dengan pernikahan berubah menjadi duka. Dan untuk pertama kalinya, Canar bersedih kehilangan putranya sendiri. Rahim Khan merupakan teman kecil Canar yang tanpa sengaja menembak Asfan. Dia pun ditangkap dan telah disiapkan kuburan. Baginya jelas ini tidak adil. Ini bukan kesengajaan, mereka telah berteman lama. Namun hal itu tidak berlaku bagi Canar karena dia telah mengambil buah hatinya. Rahim Khan dikubur hidup-hidup. Dan Canar memberitahu istrinya bahwa suaminya telah mati. Sebagai kompensasi, Canar memberikan uang untuk istri dan anak Rahim. Sementara itu, Zamda spontan larut dalam kesedihan. Namun mengingat apa yang telah dilakukan Canar terhadap keluarganya, kesedihan itu berubah menjadi kepuasan. Zamda pergi ke ruang tengah, mengambil foto Asfan dan memisahkannya dari anggota keluarga yang lain. Durab pun kaget melihat hal itu dan ingin tahu siapa pelakunya. Zamda menghampiri Barira dan memperingatkannya untuk tidak terlalu sedih. Sebab bagaimanapun juga, kematian Asfan sepertinya sedikit mengurangi rasa sakitnya. Zamda memanggil Durab, ingin tahu apa alasannya memindahkan foto Asfan. Zamda menjelaskan tradisi di keluarganya memindahkan foto orang yang sudah meninggal dari orang-orang yang masih hidup. Sebab jika tidak, maka anggota keluarga yang lain akan segera menyusul. Durab memarahi Canar kenapa membunuh Rahim Khan yang merupakan tangan kanan mereka. Jika diibaratkan, dia adalah mata bagi mereka untuk melihat musuh. Canar pun menyesal sebab Rahim Khan merupakan temannya sejak kecil. Selama bersama dengan Sanawar, Badal diajari menembak. Dan setelah merasa keterampilannya cukup, Badal berpamitan ingin membalas dendam. Sanawar menawarkan diri bahwa dia siap membantunya kapanpun.
Untuk pertama kalinya, Canar melihat Zamda tertawa ketika bermain dengan putra kecilnya Aizaz. Dia pun berharap istrinya akan terus seperti itu. Zamda menjawab, jika ia suka anak kecil, hatinya belum terkontaminasi dengan kejahatan. Pada kesempatan yang lain, Zamda memergoki serta mendengarkan percakapan antara Barlas dengan Apana. Dan dari situlah ia menyadari bahwa keduanya saling mencintai. Zamda lantas mendatangi Apana untuk mendukung kisah cintanya bersama Barlas. Hal itu ia lakukan untuk mengadu domba keluarga ini. Apana merupakan putri dari Gulab Khan, sementara Barlas merupakan putra dari Canar. Apana telah dijodohkan dengan Pamir, putra dari Badsah. Dan ketiga lelaki tersebut merupakan putra Durab Khan. Badal bergabung dengan Jindul karena memiliki dendam yang sama. Saat itu, Paman Jindul mendatangi mereka meminta bantuan karena dikejar anak buah Durab karena belum membayar hutang. Merasa tidak tahan, Badal ingin ikut dengan Paman Jindul dan mengaku sebagai keponakannya juga. Bagi Badal, ini sesuai rencananya. Dia bisa berhadapan langsung dengan Durab Khan dan keluarganya. Badal memohon untuk diberi kelonggaran waktu. Durab setuju asalkan mengikuti permainannya. Teko akan diletakkan di atas kepala Biru Khan dan Barlas diminta menembaknya. Melihat itu, Badal pun kemudian mengajukan diri untuk menggantikan pamannya. Permintaan itu pun dipenuhi. Barlas ternyata menembak tepat sasaran. Sementara itu dari jendela, Zamda bisa menyaksikan bahwa Badal ternyata masih hidup. Hanya saja ia mengkhawatirkan keselamatannya karena telah memasuki sarang musuh. Sesuai kesepakatan, Durab melepaskan Badal dan pamannya dan memberinya waktu 1 bulan untuk melunasi hutang. Ketika berjalan keluar, Badal dan Zamda saling menatap. Sementara di pihak lain, Canar memarahi putranya karena dianggap pengecut. Saat makan malam keluarga, Durab membahas pernikahan Apana dengan Pamir. Karena sebentar lagi Badsah putranya akan kembali, mereka harus merayakannya. Jindul tidak habis pikir dengan Badal, kenapa ia menampakkan mukanya di hadapan Durab. Badal beralasan bahwa ia ingin memberikan efek kejut kepada musuhnya. Barlas dihukum ayahnya menembak 1 batang lidi karena dianggap tidak bernyali menghabisi nyawa manusia. Namun hukuman itu ia selesaikan untuk membuktikan kepada sang ayah bahwa anggapannya itu salah. Gulab mengadu kepada sang ayah bahwa Canar terlalu barbar. Namun ayahnya justru membela bahwa kelebihan Canar memang seperti itu, wajar jika musuh takut. Ketika Apana mendatangi Barira untuk mengadu, Zamda mendekati Barlas untuk meracuni bahwa mereka harus memperjuangkan cinta. Apana mulai khawatir karena calon tunangannya akan segera datang. Sementara Barlas belum menunjukkan keberaniannya untuk memberitahu sang ayah. Apana memohon kepada Zamda agar tidak memberitahukan kisah cintanya dengan Barlas kepada keluarga. Keesokan harinya, Zamda melamun, teringat bahwa hari ini adalah hari Kamis. Ia teringat bahwa Badal pernah mengatakan setiap hari Kamis ia terbiasa pergi ke Islamic Center untuk berdoa. Zamda lantas mengambil hati suaminya dengan menyuapi anaknya yang paling kecil. Dengan harapan ia diizinkan suaminya untuk pergi ke Islamic Center. Canar sendiri saat ini sedang sibuk, ia harus menemui klien. Zamda pun meminta izin agar Barlas mengantarnya. Zamda lagi-lagi berhalusinasi. Barlas membawa lari Apana dan ditembak oleh Gulab Khan. Ketika berpamitan dengan iparnya, Zamda beralasan akan mendoakan kelancaran pernikahan Apana. Beruntung Barira tidak jadi ikut. Jadi, Zamda begitu leluasa untuk meracuni pikiran Apana dan Barlas agar mereka kawin lari. Ketika mereka sedang berdoa, Zamda melihat Badal. Hal itu sesuai dengan keinginan Zamda bahwa mereka harus bertemu. Dia memberitahu bahwa balas dendam sudah ia mulai, namun baru satu yang telah hilang nyawanya, yaitu Asfan. Badal pun sependapat bahwa keluarga Durab Khan telah menghancurkan hidup mereka. Jadi mereka akan bekerja sama atas semua yang telah dimulai. Apana dan Barlas tinggal memiliki 2 pilihan, apakah mereka akan kawin lari ataukah Barlas memberitahu ayahnya mengenai kisah cinta mereka ini. Sebelum pulang, Zamda sempat memberikan nomor telepon kepada Badal. Kembali ke rumah Durab Khan, sedang diadakan perayaan penyambutan kedatangan Badsah Khan dan keluarganya. Disitulah Barlas mengetahui saingannya yaitu Pamir.
Durab menyarankan agar keluarga Badsah tinggal di rumahnya sampai nanti pernikahan. Alasannya demi keamanan, sebab musuh mereka banyak di luar. Baktawar, istri Badsah, sedang berbincang-bincang dengan calon menantunya. Namun dia begitu penasaran dengan istri Canar yang ketiga, katanya sangat cantik. Zamda pun muncul, lalu terkuaklah sifat asli masing-masing. Untuk membenarkan bahwa mulai sekarang Gulwarin memang tersingkirkan. Apana merasa ilfil karena calon suaminya ternyata etikanya kurang. Hal itu ia sampaikan kepada ibunya, namun justru dimarahi. Puncaknya ketika Apana dihadang oleh Pamir di taman. Dari kejauhan, Zamda dan Barlas melihatnya. Namun Barlas langsung berteriak memanggil Pamir dengan alasan dipanggil ayahnya. Zamda pun sedikit kecewa berharap adanya konflik namun tidak terjadi. Namun paling tidak Barlas cemburu dan memarahi Apana. Disitulah Zamda bisa hadir dan berpura-pura membela Apana. Bahwasanya Barlas hanyalah seorang pengecut tanpa bisa berbuat apa-apa. Ucapan itu membuat Barlas panas hingga memberanikan diri memberitahu ayahnya. Canar pun marah besar dan menyuruh Barlas untuk menghentikan cintanya tersebut. Karena jika dilanjutkan, maka akan terjadi perang saudara. Zamda bergabung dengan para istri, memberikan masukan mengenai tata cara pernikahan Apana dengan Pamir. Sementara itu, Badsah dengan putranya bertanding berkuda karena sudah kangen kampung halaman. Dari kejauhan, tampak Badal mengincar menembak Pamir. Namun tanpa sengaja salah sasaran, yang terkena adalah Badsah. Durab yang menyaksikan langsung hal itu langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengejar pelaku. Sementara di rumah, Canar kaget dengan berita ini. Dia pun merasa tahu siapa yang harus ia curigai. Beruntung bagi Badal bisa menghindari kejaran dari anak buah Durab. Di sisi lain, istri Badsah sangat syok. Ia tidak menyangka jika kembalinya mereka justru membawa malapetaka. Canar mencari putranya lalu menyalahkannya. Tentu putranya itu menyangkal ia tidak tahu apa-apa. Badsah luka di tangan dan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Gul melapor kepada Durab bahwa pelakunya tidak ditemukan. Badsah meminta agar masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan, lagi pula ia tidak apa-apa. Namun dua saudaranya tidak sependapat, menurutnya ini adalah sebuah penghinaan, bahwa keluarga mereka tidak boleh diremehkan oleh musuh. Diinterogasi untuk kedua kalinya, Barlas tetap menyangkal. Canar lantas teringat calon pengantin yang jasadnya tidak ditemukan saat itu. Alhasil, ia memberitahu keluarganya bahwa ia sepertinya mengetahui siapa pelakunya. Dia pun berjanji akan menghukum orang itu dengan tangannya sendiri. Canar lantas mendatangi Zamda untuk menanyakan siapa nama calon pengantin. Zamda pun tidak bisa menutupi dan mengaku jika namanya Badal. Sementara itu di tempat lain, Badal menyalahkan diri sendiri karena kecerobohannya. Jindul lantas menyarankan agar dirinya meninggalkan desa ini secepatnya karena anak buah Durab akan mengejarnya. Istri Badsah khawatir jika mereka tetap berada di desa ini. Setiap menatap wajah suaminya, Zamda terus teringat bahwa dia adalah pembunuh ayah dan saudaranya. Rasa sakit itu tidak akan pernah hilang sebelum ia berhasil melenyapkan seluruh keluarga Durab. Keesokan harinya, ia meyakinkan dirinya agar tidak putus asa. Dia pun menemui Barlas untuk kembali meracuninya bahwa Apana sebentar lagi akan dinikahkan dengan Pamir. Jika dia tidak mau kehilangan kekasihnya, harus segera berbuat sesuatu. Obrolan itu dilihat Gulwarin dari kejauhan hingga menginterogasi putranya. Akan tetapi, Barlas pandai untuk menutupi. Badal sulit tidur, ia selalu teringat dengan Zamda dan mimpi-mimpi mereka ketika datang ke kampung ini. Jindul memberitahu Badal bahwa anak buah Durab disebar ke seluruh desa. Atas inisiatif dari Zamda, Apana dan Barlas bertemu ketika malam hari. Barlas mengatakan bahwa ia telah memberitahu ayahnya namun tidak merestui. Apana pun sangat sedih karena harus menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Zamda sengaja mengetuk pintu Pamir agar dia keluar dari kamar. Dia lantas berpura-pura baru saja mengambil susu, lalu memberitahu jika ia melihat orang yang pergi ke arah sana.
Zamda ingin agar Pamir memergoki Apana bertemu dengan Barlas. Namun pada kenyataannya, ia harus gigit jari karena Apana hanya sendirian. Karena Barlas sedang pergi untuk mengambil sesuatu. Dari hasil penggeledahan, Pirukan kembali dihadapkan kepada Durap. Tentu sesuatu yang janggal dipertanyakan, kenapa Pirukan datang sendirian, di mana keponakannya. Pirukan lantas berbohong bahwa keponakannya telah pergi keluar kota. Anak buah Durap yang lain mendatangi rumah Jindul. Badal yang berada di situ pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi. Anak buah Durap merasa tidak percaya sebelum memeriksa. Sebab Jindul mengatakan jika rumahnya hanya ada dirinya dan seorang wanita, yaitu istrinya. Setelah anak buah Durap pergi, Jindul menasihati Badal bahwa ruang geraknya semakin sempit. Namun meskipun begitu, ia akan selalu siap membantunya. Durap memberitahu anak-anaknya jika ingin menangkap Badal, maka mereka harus menangkap kepalanya, yaitu ibunya. Barira di situ menuangkan minuman dan mendengarkan percakapan, dan memberitahu Zamda bahwa Durap dan anak-anaknya merencanakan penculikan. Sementara itu, Pamir secara lancang memasuki kamar Apana. Gadis itu tentu saja merasa risih, lalu kemudian mengusirnya. Nah, pada momen ini, Barlas melihat, ia pun cemburu. Apana panik. Takut Barlas salah paham, ia kemudian mengadu kepada Zamda. Tentunya dia dengan senang hati membantu. Zamda berkata kepada Barlas bahwa ia sudah tidak punya waktu jika menginginkan Apana. Tadi Pamir sengaja masuk ke kamar kekasihnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pamir lebih berani dibandingkan Barlas. Sepanjang malam, Zamda tidak bisa tidur, teringat ucapan dari Barira. Namun ketika suaminya masuk, ia berpura-pura telah tertidur. Padahal sebenarnya hatinya sedang kacau. Ia tidak menyangka bahwa balas dendamnya justru melibatkan banyak orang. Halusinasi kembali muncul bahwa Barlas dan Pamir saling menembak untuk memperebutkan Apana. Namun ketika sadar, Zamda justru menyalahkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Barlas memastikan bahwa ibu Apana telah pergi. Dia lantas mendatangi kamar kekasihnya untuk menanyakan apa saja yang ia bicarakan bersama Pamir. Apana merasa capek. Apapun yang ia ceritakan, pasti Barlas tidak percaya. Sementara itu, di sisi lain, Canar memerintahkan Gul untuk membawa Ibu Badal ke hadapannya. Malam harinya, setelah berdiskusi panjang, Canar mendapatkan informasi bahwa Badal pernah ditolong oleh Sanawar. Karena merasa targetnya telah terkunci, Canar pun minum-minum untuk merayakan. Setibanya di kamar, Canar tanpa sadar mengungkapkan rencananya kepada Zamda. Singkat cerita, Badal mengungsikan ibunya ke rumah Sanawar. Selain itu, ternyata ibu Zamda juga diajak untuk alasan keamanan. Kilas balik kemudian menunjukkan bahwa Badal dan Zamda ternyata berkomunikasi, sehingga dilakukanlah antisipasi ini. Barlas tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyaksikan Apana bertunangan dengan Pamir. Dia memilih pergi ke kamar, lalu menampar pipinya sendiri. Setelah merenung panjang, ia kemudian mengeluarkan senjatanya. Sementara itu, selesai prosesi, Apana lari ke kamarnya dan sangat kesal. Sebab Barlas yang ia harapkan ternyata tidak berbuat apa-apa. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan Zamda untuk memprovokasi Barlas. Jika dia benar-benar mencintai Apana, pasti akan melakukan segalanya. Sementara itu, di sisi lain, anak buah Durap mendatangi rumah Sanawar. Ibu Zamda yang gila ternyata masih mengingat orang-orang yang telah menembaki suami dan anak-anaknya. Ia pun sudah menyiapkan batu untuk menimpuk mereka. Sanawar keluar dan berbohong bahwa Ibu Badal tidak berada di tempatnya. Ibu Zamda tiba-tiba keluar dan melakukan niatannya melemparkan batu. Anak buah Durap akhirnya memilih mundur, lagi pula Sanawar dilindungi orang-orang di desanya. Barlas berpura-pura jika mesin mobilnya mogok. Pamir kemudian ia ajak pergi ke bengkel di kota. Namun di perjalanan, Barlas tiba-tiba mengubah rute perjalanan. Canar dan Badsah sangat syok mendengar kabar bahwa Pamir telah tewas. Jasadnya dibawa kembali oleh Barlas, dia sendiri dalam keadaan terluka di lengan. Keluarga benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Badsah berteriak, siapa sebenarnya pelaku yang melakukannya? Jika memang musuh mereka telah diketahui, maka ia siap menghadapinya. Zamda sendiri kaget dengan kematian Pamir. Ia menduga bahwa Badal pelakunya.
Durab pun merasa kecolongan karena ia terlalu mengampuni musuh. Canar menaruh curiga jika ini bisa dijelaskan oleh putranya. Ketika diinterogasi itu, Barlas menjelaskan bahwa dia bersama Pamir disergap oleh orang tidak dikenal. Akibatnya, Pamir ditembak bagian dada, sementara dia terkena tembakan di lengan. Barlas juga mengaku telah berusaha menolong Pamir, namun dia sendiri harus berjibaku dengan penyerang. Dari pengakuan Barlas tersebut, semua kemudian menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Badal. Akibatnya, semua orang dikerahkan untuk mencari pemuda tersebut, bahkan Badsah ikut turun tangan. Sementara itu, Apana juga ikut terpukul dengan kematian Pamir. Meskipun ia tidak menyukai pemuda itu, namun ia merasakan jika satu persatu lelaki di rumahnya akan dihabisi. Durab meminta maaf kepada Badsah karena tidak bisa melindungi keluarga. Badsah mengatakan bahwa ia tidak ingin putranya dikuburkan sebelum pembunuhnya ditemukan. Namun setelah dinasihati ayahnya, hatinya luluh. Jindul dan istrinya khawatir Badal belum juga muncul. Padahal di luaran sana, Durab kan menyebar pasukannya. Jindul akhirnya menghubungi Sanawar, namun ternyata Badal tidak di sana. Sekarang kekhawatiran menular kepada sahabatnya itu. Zamda berpikir ia tidak yakin bahwa Badal pelakunya, sebab jika memang begitu, pasti dia diberitahu. Gul dimarahi habis-habisan oleh Canar karena gagal membawa ibu Badal. Dia memberitahu bahwa penghalangnya adalah Sanawar. Durab mengatakan bahwa ia tidak peduli siapapun mereka harus dibawa ke hadapannya. Ketika semua telah pergi, Sajid memberanikan diri ingin berbicara empat mata dengan Durab. Ketika Barlas ingin diajak ayahnya untuk mencari pelaku, ibunya melarang. Alasannya demi keselamatan, lagi pula ia terluka. Sajid sang penjaga gerbang memberitahu Durab bahwa ia mengetahui pelaku pembunuh Pamir. Saat itu, ketika Barlas dan Pamir pergi, Sajid mengikutinya. Hingga di sebuah hutan mereka berhenti, dan terjadilah sesuatu yang ia lihat. Barlas berhenti sejenak mengajak Pamir untuk berburu. Namun senjatanya justru diarahkan ke dada Pamir. Lalu setelah itu, Barlas melukai lengannya sendiri. Zamda diam-diam mendengarkan percakapan antara Sajid dengan Durab. Hanya saja anehnya setelah pengakuan itu, Sajid justru ingin dibungkam mulutnya oleh Durab. Zamda kini tahu bahwa pelakunya bukan Badal, melainkan Barlas. Baktawar, istri dari Badsah, mengaku menyesal datang ke desa ini. Durab kan yang begitu jumawa, ternyata tidak bisa melindungi keluarga. Zamda kemudian memberikan pengertian bahwa pembunuh putranya akan segera ditemukan. Jika perlu, semua akan bergerak membalas dendam. Durab tidak ingin ada orang tahu bahwa Barlas yang telah membunuh Pamir. Sebab itu sama saja dengan memecah belah keluarganya. Untuk itulah Sajid dibawa ke gudang lalu dieksekusi. Zamda memberitahu Barlas bahwa kakeknya telah mengetahui semuanya melalui Sajid. Itu artinya posisinya dalam bahaya. Zamda menyarankan agar Barlas segera mengambil tindakan, yaitu menyelamatkan cintanya dengan membawa kabur Apana. Baktawar teringat ketika putranya pernah curhat bahwa sepertinya Apana tidak memiliki perasaan kepadanya. Hal itulah yang ingin ia selidiki agar rasa sakitnya berkurang. Zamda datang berpura-pura peduli dan mendukung apa yang ia inginkan. Malam itu, Barlas mendatangi Apana untuk mengajaknya kabur. Disitulah Apana curiga bahwa pembunuh Pamir adalah kekasihnya. Barlas menyangkal, namun ketika didesak ia pun mengaku bahwa yang ia lakukan demi mempertahankan cinta mereka. Namun apa yang ia lakukan itu ternyata tidak diinginkan oleh Apana. Di luar, Zamda kepergok gulap. Dia beralasan jika sedang menunggu iparnya. Padahal Baktawar sedang menguping di luar kamar Apana. Dia pun tahu pembunuh putranya adalah Barlas, saksinya adalah Sajid. Namun ketika ia mengadu kepada suaminya, ia justru disuruh diam. Keesokan harinya, Badsah bertanya kepada Gul di mana Sajid, namun dia juga tidak tahu. Sebagai sahabatnya, Gul juga bingung kenapa dia tiba-tiba menghilang. Gul akhirnya melapor kepada Canar bahwa Badsah sedang mencari Sajid. Durab berpura-pura bertanya, merasa tidak tahu. Namun dia serasa terpukul karena Gul melihat terakhir kali Sajid menemui Durab.
Seakan mengalihkan perhatian, Durab akhirnya beralasan mencari Badsah. Dengan alasan, saat ini keadaan tidak aman, musuh berkeliaran di luar. Badsah ternyata mengunjungi makam anaknya dan meminta maaf. Barlas mulai bingung, posisinya tidak menguntungkan. Apana menolak diajak kabur. Sementara ia terlanjur membunuh Pamir. Ketika sedang mengurung diri, tiba-tiba pembantu mengunjunginya, menyatakan bahwa kakeknya ingin bertemu. Badsah terus didesak istrinya karena dia dianggap terus diam saja. Padahal seharusnya mereka malu dengan mendiang putranya karena telah mengetahui siapa pembunuhnya. Ketika menghadap kakeknya, tanpa ditanya pun, Barlas mengaku bahwa dialah pembunuh Pamir. Dan alasannya cuma satu, ia mencintai Apana, tidak boleh ada lelaki yang mendekatinya. Sementara itu, Zamda terus mendekati Baktawar, seolah ia peduli. Padahal sebenarnya ia juga merasakan kesedihan yang ia alami karena ditinggal orang yang ia cintai. Durab tiba-tiba mengeluarkan keputusan bahwa Barlas akan ia kirim ke luar kota. Tentu hal itu membuat kedua orang tuanya bingung kenapa terkesan mendadak. Sementara itu, Zumda terus mendengarkan keluh kesah Baktawar. Memang sangat menyakitkan orang yang dicintai dibunuh. Sementara pelakunya ia tahu namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika tengah malam, Barlas diantar ibunya hingga ke depan pintu. Zamda dan Apana juga melihat momen ini. Bahkan pasangan itu sempat saling menatap sambil mengingat janji mereka akan sehidup semati. Zamda kebingungan, ia berharap Barlas mati, namun dia justru dikirim keluar kota. Barira yang ia ajak curhat pun ternyata orangnya sangat bijaksana. Meskipun ia terus disakiti di keluarga ini, namun ia tidak ingin menyaksikan ada yang mati lagi. Setelah mengetahui Barlas pergi, Baktawar ngamuk kepada suaminya, menganggapnya sebagai banci. Dan akibat ejekan istrinya itu, Badsah memberanikan diri menemui ayahnya, meminta keadilan. Dia pun mengaku telah mengetahui jika pembunuh putranya adalah Barlas. Durab pun menjadi bingung, ia tidak ingin ada perpecahan di kubu keluarganya. Tak lama berselang, Canar datang. Durab mengundang anak-anaknya untuk berkumpul. Permasalahan ini kemudian dimusyawarahkan. Canar pun kaget bahwa pembunuh Pamir adalah putranya sendiri. Selama ini ia telah berjanji akan menghukum pembunuh Pamir. Badsah kemudian menuntut janji itu, bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan pula. Tak ingin dipermalukan, Canar pun setuju. Ia akan meminta anaknya pulang. Durab pun geleng-geleng kepala dengan permintaan Badsah bahwa ini awal kehancuran keluarga mereka. Sementara Barlas dalam perjalanan, Gulab juga bertengkar dengan istrinya, bahwa bagaimanapun juga kasus ini melibatkan putri mereka. Jasad Sajid ditemukan di gudang sudah membusuk. Gul yang menemukannya tidak mau menduga-duga siapa pelakunya. Setibanya di rumah, Barlas diamu oleh ayahnya karena selama ini ia telah berbohong. Istrinya yang tidak mengetahui pokok permasalahannya pun kaget diberitahu bahwa Barlaslah yang telah membunuh Pamir. Dan sekarang kakaknya itu meminta pembunuhan dibalas dengan pembunuhan agar adil. Gulwarin mendesak suaminya agar mereka memohon pengampunan. Namun tentu saja Canar menjawab tidak bisa karena ia telah berjanji. Durab mengancam Gul agar merahasiakan kematian Sajid, termasuk kepada Canar dan yang lainnya. Malam ini Zamda mulai bisa tersenyum. Dendamnya ingin menghabisi Durab dan keturunannya mulai terwujud. Di hadapan ibunya, Barlas mengaku ikhlas, ia mengaku salah. Namun meskipun begitu, ia tidak kecewa karena telah berjuang demi cinta. Zamda terus melihat ke arah suaminya yang sedang melamun. Disitulah ia merasa puas. Orang yang pernah jahat kepada keluarganya kini merasakan apa yang ia rasakan. Sementara itu, Apana dikurung di kamar oleh ayahnya. Dia ingin berbuat sesuatu membantu Barlas, namun tidak berdaya. Barira selalu melihat jika ada kesedihan di rumah ini, Zamda hanya tersenyum. Zamda mempertegas ia sendiri tidak tahu setiap ada kesedihan di rumah ini, rasa sakitnya berkurang. Barira bercerita bahwa Barlas dia yang telah mendidik dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Baktawar bertanya kepada suaminya apakah dia tega membunuh keponakannya demi putranya.
Dan jika suaminya itu nanti tangannya bergetar ketika akan menembak, maka biar dia sendiri yang akan mengeksekusi. Dari waktu ke waktu, Canar semakin tertunduk lesu. Zamda hanya memperhatikan bahwa dia merasakan sakit yang sama. Canar mulai sadar sedikit demi sedikit bahwa ia akan kehilangan orang yang ia cintai. Namun seharusnya dia juga sadar bahwa orang lain yang ia sakiti merasakan hal yang sama. Zamda benar-benar tidak peduli. Dalam hatinya ia merasa puas, sebab jika diingat-ingat lagi, Canar tidak pantas dimaafkan. Gulab bertanya kepada sang ayah apa tidak ada solusi lain. Ayahnya itu menjawab, jika kedua belah pihak telah sepakat, mereka harus ikhlas. Waktu eksekusi semakin dekat, Barlas tidak berniat kabur. Dia justru mempersiapkan semuanya yang membuat Barira sangat kagum. Sekali lagi ia mengakui kesalahannya meskipun itu tidak bisa diperbaiki. Barira meminta pelukan terakhir sekaligus untuk mendoakan. Sebab bagaimanapun juga hubungan keduanya sangat dekat. Ia sudah menganggapnya sebagai putranya sendiri. Hal itu semakin memperteguh hati Barlas untuk menghadapi hukuman atas kesalahannya. Nah, apakah Barlas benar-benar akan dieksekusi? Tonton kelanjutan serial drama ini bagian kedua hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.